Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Sehat ya? Pastinya dong, walaupun belajar dari rumah tetap jaga kesehatan ya. Nah, jumpa kembali anak-anak dalam video pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Ririn di kelas 5 dengan materi iklan. Kita sudah masuk tema 3. Kita belajar 3.4 KD menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Nah, sudah siap anak-anak? Yuk kita simak materi berikut. Pernahkah kalian menjumpai gambar seperti ilustrasi di bawah ini? Di situ ada gambar teh botol sosro dengan beberapa tulisan. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Atau gambar jasa layanan laundry. Atau juga misal bijak memilih makanan. Nah, pernahkah nak? Di mana kalian melihatnya? Di koran, majalah, selebaran, atau di brosur? Atau kalau cuplikan video seperti berikut ini, pernahkah kalian memperhatikannya? Bu Ibu, anak-anak banyak aktivitasnya. Makanya lengkapi sarapannya dengan Milo Active Gold. Kombinasi unik dari malt, susu, dan coklat diperkaya 6 vitamin dan 3 mineral. Milo, energi untuk dukung aktivitasnya setiap hari. Nah, di mana video tadi dapat kalian lihat nak? Di TV, HP, atau YouTube? Lalu disebut apakah gambar dan video tadi? Ada yang tahu? Ya, betul nak. Gambar dan video tadi termasuk iklan. Nah, sesuai ya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang iklan. Yuk kita kenalin lebih jauh tentang iklan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui iklan di media massa. Iklan dapat ditemukan di berbagai media, bisa cetak atau elektronik. Iklan juga dapat dilihat di dalam maupun di luar ruangan. Nah, kita masuk yang pertama ya, yaitu pengertian iklan. Apa yang dimaksud dengan iklan nak? Iklan adalah pesan atau berita mengenai barang atau jasa yang disampaikan pada masyarakat luas melalui media massa, bisa cetak atau elektronik. Nah, yang kedua, apa sih tujuan iklan itu? Ada 4 tujuan utama iklan. Yang pertama, informing, yaitu memberikan informasi suatu produk, bisa berupa jasa, barang, ide, dan lain-lain. Yang kedua, persuading, yaitu membujuk atau mengajak, bisa juga mempengaruhi atau meyakinkan pembaca untuk melakukan hal yang diinginkan. Yang ketiga, reminding, yaitu mengingatkan pembaca atau pendengar tentang suatu hal. Yang keempat, adding value, yaitu memberikan nilai tambah tentang suatu hal, bisa barang atau jasa agar bermanfaat. Oke, kita masuk ke 3, yaitu bagaimanakah bahasa iklan? Ciri khas bahasa iklan ada 3. Yang pertama, singkat, padat, jelas. Yang kedua, mudah dimengerti atau mudah diingat. Yang ketiga, menarik. Nah, kalau jenis iklan apa saja ya? Yuk kita lihat. Jenis iklan jika dikelompokkan berdasarkan sifatnya bisa kita bagi menjadi 2 nak. Yang pertama, iklan niaga atau disebut juga
komersial. Iklan perdagangan yang bertujuan untuk memperkenalkan atau menawarkan sesuatu agar pembaca maupun pendengar membeli, mengonsumsi, maupun menggunakan suatu produk, bisa berupa barang atau jasa. Contohnya, seperti ketika kalian melihat gambar yang ada di situ, yaitu ada iklan minuman Ale-Ale Markisa. Nah, di situ biasanya tertulis juga bujukan atau ajakan untuk membeli iklan Ale-Ale tersebut. Makin seru, makin tak terkalahkan. Nah, di situ artinya kita diminta untuk membeli minuman Ale-Ale. Kalau jenis yang kedua yaitu iklan layanan masyarakat atau disebut non-komersial. Iklan ini bertujuan memberi informasi atau mengajak pembaca dan pendengar agar melakukan sesuatu yang diminta. Contohnya, nah kalau kalian melihat pentingnya air untuk kita, tubuh membutuhkan 2-2,5 liter, 8-10 gelas per hari. Ciri air sehat: jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Nah, iklan seperti itu namanya iklan layanan masyarakat. Bedakan dengan iklan niaga tadi ya. Kalau niaga kita seolah-olah diajak untuk membeli. Tapi kalau iklan layanan masyarakat kita diminta melakukan sesuatu. Nah, sekarang kalau iklan berdasarkan lokasi pemasangannya bisa dibedakan menjadi 2. Yang pertama, iklan dalam ruangan atau indoor, yaitu iklan yang diberikan atau diletakkan dipasang di dalam ruangan. Bisa misalnya di kantor, di sekolah, puskesmas, rumah sakit, mal, dan lain-lain. Contohnya, kalau kalian pernah pergi ke mall, mungkin pernah melihat tulisan seperti itu, sale 50%, 20%. Nah, artinya di situ ada diskon atau potongan harga. Nah, misalnya contoh yang tampil adalah di Matahari. Kalau jenis iklan yang kedua yaitu iklan luar ruangan atau outdoor. Iklan ini diberikan atau diletakkan dipasang di luar ruangan, misalnya di pinggir jalan, depan warung atau toko maupun perkantoran. Nah, misalnya kalau di pinggir jalan seperti contoh yang tampil di situ, Nah, biasanya ada iklan tentang penawaran produk. Diminta membeli atau mendatangi warung-warung tertentu atau tempat makan tertentu. Nah, kalau jenis iklan berdasarkan media yang digunakan dibedakan menjadi 2. 1. Iklan media cetak. Dari namanya sudah tahu ya, iklan yang dipublikasikan melalui media cetak. Misalnya koran, majalah, surat kabar, tabloid, dan sebagainya. Nah, contohnya ada iklan baris ya di koran, atau ada juga misalnya ketika kita membaca koran ada satu halaman yang bagiannya di situ penawaran produk. Yang kedua, iklan media elektronik, yaitu iklan yang dipublikasikan melalui media elektronik seperti radio, televisi, maupun dari internet. Nah, contohnya banyak ya. Kalau kalian menonton televisi, misalnya menonton kartun atau menonton film ya, terus kemudian di situ ada jedanya berupa iklan. Nah, kalau kalian membuka internet, browsing atau mencari informasi dari Google, nah di situ biasanya juga terselip ada iklan-iklan. Nah, kalau jenis iklan berdasarkan bentuknya bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama, iklan kolom. Contohnya ini biasanya ada di majalah atau koran. Banyaknya di koran ya. Misalnya Toyota termurah, free hadiah
tanpa undian. Nah, terus ada gambar. Tapi di situ singkat, Nak. Ingat ya, tadi bahasa iklan itu singkat, padat, dan jelas. Kalau satunya yaitu iklan baris. Contoh. Di situ lebih singkat lagi, Nak, karena hanya baris, maka iklannya terdiri dari beberapa baris saja. Nah, kenapa singkat? Karena iklan baris ini biasanya ada di koran atau di surat kabar. Nah, ketika seseorang memasang iklan, itu juga perlu untuk membayarkan sejumlah uang kepada penerbit atau percetakan. Nah, misalnya untuk iklan yang ada di surat kabar kedaulatan rakyat. Nah, setiap kata yang dituliskan atau setiap huruf yang kita iklankan itu terhitung ada harganya sendiri. Semakin singkat berarti semakin murah. Kalau semakin panjang berarti semakin mahal. Oleh karena itu, iklan baris tulisannya atau kata-katanya di situ disingkat. Tetapi penyingkatannya tentu sudah dimengerti oleh banyak orang, artinya orang lain yang membaca iklan tersebut bisa memahami isi dari iklannya. Nah, misalnya ini contoh yang kedua ya. Nah, tulisannya lebih singkat ya di situ. Bandingkan dengan yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri iklan kolom, di situ dia lebih jelas. Tapi kalau yang iklan baris dia lebih singkat. Nah, kalau jenis iklan berdasarkan tujuan pembuatan bisa kita bagi menjadi dua juga, Nak. Iklan penjualan. Nah, misalnya tadi ya, penawaran produk bisa berupa makanan, minuman, barang, ataupun juga penawaran jasa. Ada juga iklan pengumuman. Di sini hanya bersifat informasi. Nah, misalnya kalau di koran itu juga ada ya bagian misalnya informasi terkait dengan meninggalnya seseorang. Nah, kemudian diiklankan. Biasanya yang diiklankan ini adalah orang-orang atau tokoh-tokoh yang penting, yang berpengaruh. Contoh lainnya, misal ketika kalian ada di jalan, nah biasanya di situ ada yang ditempelkan di papan-papan pengumuman pinggir jalan atau tempat umum di dekat koran itu ya, atau bisa juga di tiang listrik. Nah, sekarang kita kenal yuk bagian-bagian iklan. Perhatikan iklan berikut. Scoop es krim coklat, vanila, dan stroberi. Apa kreasi Walls minggumu? Nah, dari iklan tadi, tayangan video tadi, kita bisa mengetahui informasi-informasi yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, yang utama biasanya kita menemukan informasi terkait dengan judul atau nama produk yang diiklankan. Nah, di tayangan tadi nama produknya adalah es krim Walls, es krim dengan merek Walls. Kemudian ada penjelasan tentang isi iklannya. Es krim Walls menyediakan varian rasa coklat, vanila, dan stroberi. Nah, jenis iklannya juga bisa kita ketahui karena iklan ini merupakan iklan niaga atau komersial yang di situ menawarkan barang berupa makanan. Sementara yang keempat bisa kita ketahui juga media iklannya karena ini berupa tayangan video, biasanya ini tampil di televisi, maka termasuk iklan elektronik atau iklan elektronik yang ditayangkan di televisi. Di situ tampak ada MNC TV. Nah, coba kalau iklan yang berikut ini, Nak. Dari iklan atau gambar iklan yang ada di situ tertulis Bang Bang, Unstoppable Enjoyment, 4 kelihatan dalam 1 gigitan, wafer, karamel, crispy, coklat.
Nah, informasi yang kita dapat, satu, judul atau nama produknya, yaitu camilan coklat Beng Beng. Penjelasan isi iklannya, ada 4 kelezatan dalam 1 gigitan coklat. Kelezatan itu termasuk wafer, karamel, crispy, dan coklat. Nah, jenis iklannya, iklan niaga atau komersial yang menawarkan makanan. Makanannya berupa camilan ya. Untuk yang keempat, itu media iklannya. Iklan elektronik yang ditayangkan di televisi bisa, atau bisa juga kita temui iklan di media cetak. Nah, biasanya di dalam kemasannya itu ya, atau misalnya di koran. Nah, kalau iklan yang seperti ini, nak, tetap waspada COVID-19, cegah dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. By PPSU Bukit Duri. Nah, di situ informasi yang kita dapat, satu, nama iklannya atau di sini judul iklannya ya, waspada COVID-19. Penjelasan isi iklannya, cegah penyebaran COVID-19 dengan gerakan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sementara jenis iklannya, iklan layanan masyarakat yang bertujuan mengajak untuk waspada terhadap penyebaran COVID-19. Nah, kalau media iklannya, nak, iklan cetak yang berupa spanduk yang biasanya diletakkan di luar ruangan. Kalau di situ di tepi jalan raya ya, karena di situ ada sepeda motor yang sedang melintas. Nah, sekarang kita latihan yuk. Coba anak-anak analisis iklan berikut ini. Tulis di buku catatan ya. Soalnya nanti ada 3. Yang pertama, perhatikan iklan yang ada di gambar tersebut. Setelah kalian memperhatikannya, coba analisis meliputi 1. Nama produk atau nama iklannya. Kedua, penjelasan isi iklannya. Jenis iklannya. Media iklannya. Tulis di buku catatan kalian. Cara menganalisisnya sama seperti contoh yang tadi sudah kita bahas. Soal kedua, perhatikan video berikut ini. Gimana PR-nya? Banyak dan susah, Bunda. Ayo minum susu dulu. Oke, Bunda. Kata guruku, kita perlu nutrisi buat mikir. 2 teguk untuk PR matematika, 2 lagi buat main deh. Baru kini dengan 2 kali minyak ikan dan omega 6 dan Comfortigrow. Selesai juga PR-nya? Selesai dong. Aku kan 2 kali lebih hebat. Dari Nestle. Nah, dari tayangan video itu, nak, coba kalian juga analisis lagi ya. Meliputi 1. Nama produk atau nama iklannya. Yang kedua, penjelasan isi iklannya. Yang ketiga, jenis iklannya. Dan yang keempat, media iklannya. Silahkan tulis di buku catatan kalian. Caranya seperti contoh yang sudah kita bahas tadi. Nah, untuk soal yang ketiga, coba anak-anak cari 1 buah iklan yang terdapat pada media cetak. Boleh diambil dari koran, majalah, ataupun bungkus makanan atau minuman. Kemudian tempelkan di buku tulis kalian. Setelah itu tulis informasi yang kalian dapat dari iklan tersebut. Informasi yang ditulis cukup meliputi penjelasan isi iklannya saja. Jadi tugasnya ada 3 ya. Jangan lupa tulis di buku catatan kalian. Terima kasih, selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.